Selamat datang di episode terbaru dari Misteri Sejarah yang Terlupakan. Saya Dr. Anindya Prasetyo, ahli geologi dan arkeologi dari Universitas Gadjah Mada. Hari ini, kita akan menyelami salah satu misteri terbesar yang tersembunyi di bawah permukaan Laut Nusantara. Sebuah teori kontroversial yang mungkin akan mengubah cara kita memandang sejarah peradaban manusia. Bayangkan sebuah benua yang hilang, tenggelam di bawah gelombang Samudera Hindia dan Laut Cina Selatan. Sebuah daratan luas yang menjadi rumah bagi peradaban maju, jauh sebelum bangkitnya kerajaan-kerajaan besar di Asia Tenggara. Inilah Sundaland, yang oleh beberapa peneliti diyakini sebagai lokasi sebenarnya dari Atlantis legendaris. Tapi tunggu dulu. Bukankah Atlantis hanyalah mitos yang diciptakan oleh Plato? Bagaimana mungkin benua yang hilang ini bisa berada di Asia Tenggara? Nah, disinilah letak misterinya. Mari kita telusuri bukti-bukti yang ada. Pertama-tama, kita perlu memahami geologi Sundaland. Pada zaman es terakhir, sekitar 20.000 tahun yang lalu, permukaan laut jauh lebih rendah dari sekarang. Hal ini mengekspos sebuah daratan luas yang menghubungkan pulau-pulau besar di Asia Tenggara, termasuk Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan semenanjung Malaya. Para ahli geologi telah menemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa daratan ini pernah menjadi tempat tinggal manusia. Di dasar Laut Jawa, para penyelam telah menemukan struktur-struktur batu yang tampaknya buatan manusia. Beberapa bahkan berspekulasi bahwa ini adalah sisa-sisa dari kota kuno yang tenggelam. Tapi bukti paling menarik datang dari cerita rakyat dan legenda lokal. Di berbagai wilayah Nusantara, kita menemukan kisah-kisah tentang banjir besar yang menenggelamkan daratan. Misalnya, suku Dayak di Kalimantan memiliki mitos tentang 7 matahari yang menyebabkan air laut naik dan menenggelamkan sebagian besar daratan. Cerita-cerita ini memiliki kesamaan yang mencengangkan dengan mitos Atlantis. Apakah mungkin bahwa kisah-kisah ini sebenarnya adalah ingatan kolektif dari peristiwa nyata yang terjadi ribuan tahun yang lalu? Tentu saja, teori ini masih sangat kontroversial. Banyak ahli yang menganggapnya sebagai spekulasi liar. Namun, bukankah sejarah seringkali penuh dengan kejutan? Ingatlah, bagaimana penemuan kota Troy mengubah pandangan kita tentang epik Homeros dari sekadar mitos menjadi catatan sejarah yang nyata. Mari kita lihat lebih dekat bukti-bukti arkeologis yang mendukung teori Sundaland. Di Gunung Padang, Jawa Barat, para arkeolog telah menemukan struktur megalitik yang diperkirakan berusia lebih dari 20.000 tahun. Ini akan menjadikannya lebih tua dari piramida Giza di Mesir. Bagaimana mungkin peradaban secanggih itu bisa ada di Indonesia kuno? Lebih menarik lagi, penelitian geologi menunjukkan bahwa struktur ini mungkin hanya puncak dari sebuah kompleks yang jauh lebih besar yang tersembunyi di bawah tanah. Apakah ini sisa-sisa dari peradaban Sundaland yang hilang? Di Laut Jawa, sonar canggih telah mendeteksi anomali-anomali di dasar laut yang tampak seperti struktur buatan manusia. Beberapa peneliti bahkan mengklaim telah menemukan pola-pola geometris yang mirip dengan kota-kota kuno. Namun, eksplorasi lebih lanjut terhambat oleh kedalaman air dan visibilitas yang buruk. Sementara itu, di lepas pantai Malaysia, para nelayan sering menemukan artefak-artefak kuno dalam jaring mereka. Benda-benda ini, mulai dari perhiasan hingga alat-alat batu, menunjukkan adanya aktivitas manusia di daerah yang kini berada di bawah laut. Tapi bukti paling menarik mungkin datang dari genetika. Studi DNA menunjukkan bahwa populasi di Asia Tenggara memiliki keragaman genetik yang luar biasa, yang menunjukkan sejarah panjang dan kompleks. Beberapa ahli berspekulasi bahwa ini mungkin merupakan bukti dari peradaban maju yang pernah ada di Sundaland. Namun, jika Sundaland benar-benar adalah Atlantis, mengapa tidak ada catatan tertulis tentangnya? Disinilah teori ini menjadi semakin kontroversial. Beberapa peneliti berpendapat bahwa peradaban Sundaland mungkin telah mencapai tingkat teknologi yang sangat tinggi, bahkan mungkin melampaui peradaban kita saat ini. Mereka berspekulasi bahwa bencana yang menenggelamkan Sundaland mungkin bukan hanya banjir biasa, tetapi mungkin disebabkan oleh eksperimen teknologi yang salah atau bahkan serangan dari luar angkasa. Tentu saja, ini adalah spekulasi yang sangat liar dan tidak didukung oleh bukti konkret. Tapi bukankah sejarah seringkali lebih aneh dari fiksi? Ingatlah bagaimana penemuan Machu Picchu mengungkap kecanggihan peradaban Inca yang sebelumnya tidak terbayangkan. Atau bagaimana penemuan Angkor Wat menunjukkan keagungan kerajaan Khmer yang telah lama terlupakan.
Jadi, apakah mungkin bahwa di bawah Laut Nusantara tersembunyi sisa-sisa dari peradaban yang jauh lebih tua dan maju dari yang pernah kita bayangkan? Sebuah peradaban yang mungkin menjadi inspirasi bagi mitos Atlantis yang terkenal itu? Tentu saja kita harus berhati-hati untuk tidak terlalu jauh dalam spekulasi. Ilmu pengetahuan didasarkan pada bukti, bukan imajinasi. Namun, bukankah imajinasi seringkali menjadi pemicu penemuan-penemuan besar? Saat ini, penelitian tentang Sundaland terus berlanjut. Tim-tim arkeologi dari berbagai negara bekerja sama untuk mengungkap misteri ini. Teknologi baru seperti pencitraan satelit dan robot bawah laut memberi harapan baru untuk eksplorasi yang lebih mendalam. Namun, tantangan tetap besar. Sebagian besar bukti yang mungkin ada terkubur di bawah lapisan tebal sedimen laut. Selain itu, perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut terus mengancam situs-situs arkeologi yang mungkin masih tersisa. Meskipun demikian, penelitian tentang Sundaland membuka perspektif baru tentang sejarah manusia di Asia Tenggara. Terlepas dari apakah ini benar-benar Atlantis atau bukan, jelas bahwa wilayah ini memiliki sejarah yang jauh lebih kaya dan kompleks dari yang pernah kita bayangkan. Teori Sundaland mengingatkan kita bahwa masih banyak misteri yang tersembunyi di bawah kaki kita. Bahwa sejarah manusia mungkin jauh lebih tua dan lebih rumit dari yang kita kira. Dan bahwa kadang-kadang mitos dan legenda mungkin memiliki lebih banyak kebenaran daripada yang kita sadari. Jadi, apakah Sundaland benar-benar Atlantis yang hilang? Atau ini hanya sebuah teori liar yang dipicu oleh imajinasi yang terlalu aktif? Mungkin kita tidak akan pernah tahu pasti. Tapi bukankah itu yang membuat arkeologi begitu menarik? Selalu ada misteri baru untuk dipecahkan. Selalu ada pertanyaan baru untuk dijawab. Banyak misteri yang masih tersembunyi di bawah laut. Apakah Sundaland benar-benar Atlantis? Atau ini hanya sebuah teori liar? Tuliskan pemikiran kalian di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk konten sejarah dan sains lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan mengungkap misteri lain yang tersembunyi dalam sejarah kita yang kaya.